Selamat datang ke Bali. Kali ini nih, kita mau coba bedah lebih dalam pemikiran salah satu tokoh teknologi yang paling sering dibicarain lah ya, Elon Musk. Betul. Sumber kita kali ini transkrip wawancara dia yang lumayan panjang di acara TED. Uniknya wawancaranya itu di Gigafactory Texas punya dia langsung loh. Keren ya. Nah, misi kita sekarang itu membedah visinya Musk soal masa depan. Banyak nih, mulai dari energi terbarukan, terus AI, robotika, sampai rencana dia yang, ambisius banget soal kolonisasi Mars. Iya, kita coba gali intisari pemikirannya gitu ya. Target-targetnya yang kadang kedengeran gila, dan mungkin ada beberapa pandangan yang bikin kita, hah? Serius nih? Gitu. Dia kan mulai wawancara tuh dengan bilang, motivasi utamanya itu, dia pengen kita bisa bayangin masa depan yang nggak payah. Masa depan yang bikin kita semangat bangun pagi. Oke deh, yuk kita bongkar satu-satu visinya. Mulai dari energi dulu kali ya. Boleh. Soal energi ini kan dia lumayan optimis ya. Iya, kita kan sering dengar tuh target 2050 buat perubahan iklim. Mas kedengeran optimis, tapi ada tapinya. Dia nakenin banget, kita nggak boleh santai, harus gerak cepet banget ke ekonomi energi terbarukan. Katanya sih arahnya udah bener. Asal kita kerja keras terus, jangan kendor. Nah, optimisme dia itu berdasarkan paparannya ada 3 pilar utama lah. Oke, apa aja tuh pilarnya? Pertama ya jelas, pembangkitan energi yang berkelanjutan. Fokus utamanya surya sama angin, tapi dia juga oke kok sama hidro, panas bumi, bahkan nuklir. Katanya sih nuklir nggak ada masalah teknis yang berarti. Menarik. Terus yang kedua? Kedua, nah ini penting banget, penyimpanan energi skala masif, pakai baterai. Ini krusial banget kan, soalnya matahari nggak selalu ada, angin juga nggak selalu niup kencang. Iya, benar banget. Itu bottleneck-nya sering di situ ya. Yang ketiga? Ketiga, elektrifikasi total di transportasi. Jadi mobil listrik, pesawat listrik, bahkan kapal listrik. Semuanya dibikin listrik. Wah, pesawat juga. Iya, kecuali roket ya, dia ngaku roket masih perlu bahan bakar kimia. Tapi katanya, bahan bakar itu pun bisa dibikin secara berkelanjutan, pakai energi bersih juga. Oke, kedengeran komprehensif sih rencananya. Tapi pasti ada hambatannya dong. Apa tuh yang dia lihat jadi penghalang paling gede? Nah, ini menarik nih. Ternyata bukan pembangkitan energinya, bukan bikin panel surya atau turbin anginnya, tapi produksi sel baterai lithium-ion. Oh, justru baterainya. Iya, mulai dari nambang bahan mentahnya, terus proses murniinnya yang ribet banget, sampai bikin jadi sel baterai jadi terus dikemas, itu dia bottleneck sesungguhnya, kata Musk. Wah, nggak kepikiran ya. Padahal fokusnya sering ke sumber energinya. Betul, dan skala kebutuhannya itu, wah gila banget. Mas perkirain kita butuh sekitar 300 terawatt jam, TWh, kapasitas baterai terpasang secara global buat transisi penuh. 300 terawatt jam. Sebentar, itu segede apa ya? Gede banget, itu kira-kira 3 kali lipat total konsumsi listrik dunia sekarang ini loh. Buat gambaran aja nih, Gigafactory Texas, dia yang super gede itu, mungkin beberapa tahun ke depan cuma bisa produksi 0,1 terawatt per tahun. Hah? Cuma 0,1 terawatt? Iya, makanya Mas sendiri perkirain seluruh produksi Tesla itu mungkin cuma nyumbang sekitar 10% dari total kebutuhan global. Wow, 300 terawatt. Gila sih skalanya. Berarti 90% sisanya harus datang dari tempat lain dong. Ini benar-benar nunjukin betapa krusialnya baterai ini ya. Banget. Tanpa terobosan gede di produksi baterai, visi energi bersih ini bisa macet di tengah jalan. Ini lebih penting dari panel surya atau turbin anginnya sendiri malah. Bisa dibilang gitu. Perlombaan bikin baterai lebih efisien dan diproduksi massal itu jadi kunci absolut buat wujudin visi ini. Tapi ini bagian yang menurutku sangat menarik. Kalau tantangan skala baterai ini bisa diatasi, hadiahnya itu gede banget katanya. Iya, dia bayangin dunia dengan energi yang super murah dan super bersih. Saking murahnya, kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebelumnya nggak mungkin kan? Kayak nyerap karbon dioksida langsung dari udara atau laut skala besar. Betul, karena proses itu kan butuh energi banyak banget. Atau bikin desalinasi air laut jadi air tawar tanpa batas, dengan biaya murah banget. Udah gitu udaranya lebih bersih, kota lebih tenang, nggak ada suara mesin, masa depan yang jauh lebih baik gitu katanya. Aduk ya. Iya juga sih. Dia lumayan akurat soal target penjualan Tesla yang gila-gilaan dulu, tapi sering banget meleset soal jadwal full self-driving atau FSD itu.
Dia ngakuin sendiri kan, saya tak ingin mengagetkan Anda, tapi saya tak selalu benar, katanya gitu sambil santai. Iya. Nah, kenapa sih FSD ini susah banget diprediksi? Bahkan sama dia? Tantangan intinya itu mecahin yang namanya AI dunia nyata atau real world AI sama visi komputer yang benar-benar canggih. Maksudnya gimana tuh, AI dunia nyata? Gini, jalanan kita kan dirancang buat mata sama otak manusia ya. Penuh nuansa, penuh hal tak terduga, kita bisa improvisasi. Nah, komputer ini harus bisa niru kemampuan itu cuma pakai kamera sebagai mata dan jaringan saraf silikon sebagai otak. Oke, oke. Mus gambarin kemajuannya itu kayak naik gunung terjal. Seringkali kita ngerasa udah deket puncak nih. Taunya itu cuma harapan palsu atau lokal maksima, kata dia. Masih ada lembah lagi sebelum puncak sebenarnya. Dan itu kejadian berkali-kali. Wah, kayak nemu jalan buntu terus gitu ya, sebelum akhirnya nemu terobosan. Terus, apa yang bikin dia lebih yakin sekarang? Kan udah bolak-balik meleset tuh jadwal FSD. Dia ngerasa ada kemajuan penting di dua hal. Pertama, kemampuan sistemnya buat proses data video dari 8 kamera mobil secara barengan dan terkoordinasi. Jadi bukan cuma lihat 8 gambar pisah-pisah, tapi diolah jadi satu pemahaman ruang 3D utuh di sekitar mobil. Oke, itu satu. Yang kedua, Kedua, pengembangan alat pelabelan data otomatis yang jauh lebih efisien. Ini penting banget buat ngelatih AI skala besar dengan cepat, tanpa perlu ribuan orang labelin video manual satu-satu. jadi lebih cepat latihannya ya. Nah, pas wawancara itu, keyakinan dia gimana? Dia cukup yakin kalau tahun itu juga Tesla bakal ngalahin tingkat keamanan rata-rata sopir manusia. Mobilnya waktu itu udah bisa jalan sendiri di sekitar Austin, Texas dengan intervensi minimal dari sopir. Udah ada 100.000 lebih pengguna yang ikut program beta FSD. Wow, 100.000 orang nyobain. Iya, tapi ya tetap dia kasih catatan, ini masih beta, prediksi bisa aja meleset lagi. Dia juga realistis kok. Terus konsep dasarnya FSD itu gimana sih biar bisa jalan? Intinya, mobil itu harus bisa bikin model 3D dunia di sekitarnya secara real time. Jadi nggak cuma ngenalin mobil lain atau pejalan kaki, tapi juga prediksi gerakan mereka. Termasuk gerakan yang nggak terduga gitu. Betul. Kayak anak kecil tiba-tiba lari ke jalan. Mobil juga perlu punya semacam memori ruang dan waktu. Misalnya, ingat posisi pejalan kaki yang tadinya kelihatan, terus ketutupan truk lewat. Nah, itu semua butuh proses data video yang kompleks banget. Kebayang sih rumitnya. Nah, terus kemajuan di FSD ini katanya memicu ide lain ya, si robot humanoid Optimus itu. Nah, iya, logikanya dia sederhana banget. Kedengeran alami lah buat dia. Gimana tuh logikanya? Gini, kalau bisa mecahin masalah AI dunia nyata buat mobil, yang intinya kan robot roda 4 di lingkungan kompleks, kecerdasan yang sama bisa diterapin ke robot yang punya kaki 2. Oh, gitu ya logikanya. Iya, dan Tesla menurut Musk punya 2 keunggulan di sini. 1, pengalaman AI dunia nyata dari FSD. 2, kemampuan manufaktur skala gede dari bikin mobil. Dibanding perusahaan robot lain kayak Boston Dynamics gitu. Nah, kalau Boston Dynamics kan udah buktiin robot humanoid canggih secara fisik bisa dibuat. Tapi tantangan besarnya ada di otaknya si robot, gimana bikin dia bisa jalan sendiri di lingkungan yang nggak teratur, terus ngerjain tugas berguna tanpa disuruh langkah per langkah terus-terusan. Jadi Optimus ini bukan cuma buat kerja di pabrik Tesla aja dong? Jauh lebih luas kalau lihat visinya dia. Awalnya mungkin buat kerjaan bahaya, ngebosenin, atau berulang di pabrik. Tugas yang mungkin orang nggak mau kerjain. Terus habis itu? Dia bayangin Optimus bisa masuk ke rumah tangga, bantu masak, motong rumput, ngerawat lansia, bahkan katanya bisa jadi teman. Wah, jadi teman. Kapan nih robot ini bisa kita lihat atau bahkan kita punya? Harganya gimana? Waktu wawancara itu ya, targetnya prototipe yang menarik tahun itu juga. Terus mulai bisa ngerjain tugas berguna tahun depannya. Dan mungkin baru tersedia luas kurang dari 10 tahun lagi. 10 tahun? Lumayan cepet juga ya. Harganya? Nah, soal harga, dia perkirain bisa lebih murah dari mobil. Katanya sih kompleksitasnya lebih rendah. Tapi ya ini masih spekulasi banget lah. Kalau beneran ada robot kayak gini dalam jumlah banyak, gimana dampaknya ke ekonomi? Kan banyak yang takut soal pengangguran massal tuh. Nah, ini dia nih. Pandangan Musk agak beda. Dia malah bayangin era kelimpahan atau abundance. Barang dan jasa jadi murah banget dan tersedia buat siapa aja, karena otomatisasi. Jadi dia nggak khawatir soal pengangguran. Nggak terlalu, malah dia lebih khawatir soal potensi kekurangan tenaga kerja di masa depan.
Katanya udah mulai kerasa di beberapa sektor. Tapi risiko terbesar AI dan robotikan ini, menurut dia, bukan ekonomi. Terus apa dong? Kemungkinan AI berkembang ke arah yang nggak sejalan sama keinginan manusia. Jadi nggak terkendali gitu. Nah, kekhawatiran ini juga yang jadi salah satu pendorong dia bikin proyek Neuralink. Oke, pas banget. Kita pindah ke Neuralink nih. Ini kan sering banget dikaitin sama usaha buat ngimbangin AI super cerdas di masa depan ya. Tapi kok di wawancara ini, dia lebih nekinin manfaat medis jangka pendeknya? Betul, dia emang lebih fokus ke situ dulu. Masalah mendasar yang mau dipecahin Neuralink itu sebenarnya soal bandwidth komunikasi antara otak kita sama lapisan kecerdasan digital di luar sana, kayak HP atau komputer. Bandwidth komunikasi. Maksudnya? Gini, input kita ke dunia digital kan lambat banget ya. Ngetik pakai jempol atau ngomong, mungkin cuma puluhan bit per detik kecepatannya. Sementara komputer itu komunikasinya udah gigabit per detik atau lebih. Nah, Neuralink ini tujuannya mau bikin semacam jalan tol data super cepat langsung antara otak sama dunia digital. Wah, kedengeran kayak di film fiksi ilmiah ya. Gimana konsep alatnya? Konsepnya itu kayak alat kecil segede koin lah, ditanam di dalam tengkorak. Gantiin sepotong kecil tulang. Nah, dari alat ini keluar ribuan kabel super tipis, lebih tipis dari rambut. Terus kabelnya kemana? Dimasukin dengan hati-hati banget ke permukaan otak, tujuannya buat baca aktivitas neuron, dan mungkin nanti di masa depan bisa juga buat nulis atau stimulasi neuron, tanpa ngerusak jaringan otak tentunya. Gila sih teknologinya. Statusnya gimana waktu itu? Udah dicoba ke manusia? Cerita kelumpuhan parah biar bisa ngendaliin komputer atau tangan robotik. Terus ngatasin kondisi kayak depresi berat, obesitas morbid, gangguan tidur kronis, mungkin skizofrenia, bahkan buat mulihin memori lansia atau orang yang cedera otak. Jadi fokusnya benar-benar medis ya awalnya. Tapi tujuan jangka panjangnya tetap yang simbiosis manusia AI toh? Bener. Nanti kalau masalah medis ini udah bisa diatasi, teknologinya udah mateng, baru deh tujuan jangka panjangnya itu memungkinkan simbiosis manusia AI. Jadi kayak nambahin lapisan kecerdasan digital ke otak kita gitu. Konsep yang radikal banget sih. Oke, dari dalam kepala, kita terbang jauh nih sekarang. Keluar angkasa. Visi Musk yang paling gila mungkin ya, bikin manusia jadi spesies multiplanet pakai roket Starship. Kuncinya apa sih rencana ini? Kunci teknologinya itu satu, full rapid reusability. Jadi kemampuan buat pakai ulang seluruh bagian roket, baik pendorongnya maupun pesawat antariksanya, dengan cepat dan berkali-kali. Kayak pesawat terbang lah. Bedanya sama roket sekarang apa? Falcon 9 kan udah bisa mendarat lagi. Falcon 9 itu baru pendorongnya aja yang bisa dipakai ulang. Starship ini dirancang biar seluruh sistemnya bisa dipakai ulang. Waktu persiapannya juga minimal antar penerbangan. Ini yang belum pernah benar-benar tercapai sebelumnya. Dan Starship ini gedenya minta ampun kan? Fungsinya bukan cuma ke orbit bumi aja. Betul banget. Starship dirancang buat bawa lebih dari 100 ton muatan ke orbit rendah bumi. Mendaratnya juga pakai mesin roketnya, nggak pakai parachute, dan yang paling penting buat misi antar planet. Apa tuh? Starship bisa diisi ulang bahan bakarnya di orbit. Bahan bakarnya metana sama oksigen cair. Yang kerennya, metana sama oksigen ini bisa dibikin di Mars. Hah? Dibikin di Mars? Gimana caranya? Mars kan atmosfernya kayak CO2, terus ada banyak es air di bawah permukaannya. Nah, CO2 sama H2O, itu bisa diolah jadi metana CH4 dan oksigen O2. Kemampuan bikin bahan bakar di tujuan ini yang buka potensi perjalanan ke seluruh tata surya. Wah, keren banget. Jadi bisa kemana aja dong selain Mars? Iya, mulai dari bulan, NASA aja udah milih Starship buat misi Artemis, bawa manusia ke bulan lagi. Terus ya Mars jadi fokus utama. Bisa juga ke sabuk asteroid, bahkan ke bulan-bulan es di Jupiter dan Saturnus sana. Gila, jauh banget ya. Tapi fokus utamanya tetap Mars ya. Gimana jadwalnya? Kedengeran ambisius banget. Waktu wawancara itu, ya ini perlu diingat, jadwal bisa geser. Musk berharap peluncuran orbital pertama Starship bisa dalam beberapa bulan. Wah, cepet juga. Terus bawa manusia ke Mars kapan? Target kasarnya sekitar tahun 2029. Tapi ya, dia selalu realistis soal ini. Sering bilang sukses nggak dijamin, tapi antusiasme itu pasti ada. Terus rencananya gimana biar bisa bawa banyak orang?
Rencananya produksi Starship massal di Texas, harapannya bisa bikin satu kapal Starship sama satu pendorong Super Heavy tiap bulan di akhir tahun wawancara itu. Skala produksi yang belum pernah ada buat roket segede ini. Terus visi akhirnya kan kota mandiri di Mars. Gimana caranya sampai ke sana? Butuh berapa banyak Starship? Ini skalanya benar-benar luar biasa. Musk perkirain butuh armada sekitar 1.000 kapal Starship. Terbang bolak-balik bumi Mars bawa kargo sama manusia. 1.000 kapal. Terus berapa orang? Butuh sekitar 1 juta orang, biar koloni Mars bisa mandiri, nggak ketergantungan lagi sama pasokan dari bumi. 1 juta orang. Biayanya berapa per orang? Nah ini targetnya dia, biaya perjalanan per orang bisa turun sampai sekitar $100.000. Biar terjangkau lah buat siapa aja yang mau nabung dan kerja keras buat pergi. Tapi dia juga jujur kan soal kondisi di sana. Banget. Dia bilang kehidupan awal di Mars itu bakal berbahaya, nggak nyaman, sulit, butuh kerja keras. Ini bukan piknik mewah. Pertanyaan gedenya sih, kenapa repot-repot ke Mars? Buat apa habisin sumber daya segitu banyak? Alahan utamanya, kata Musk, buat mastiin kelangsungan jangka panjang kesadaran manusia. Mars itu kayak polis asuransi buat spesies kita. Maksudnya gimana tuh polis asuransi? Ya kalau ada bencana dahsyat di bumi, misalnya asteroid nabrak, gunung meletus hebat, perubahan iklim parah, perang nuklir, atau apapun lah, kalau ada koloni mandiri di planet lain, manusia nggak langsung punah. Oh, jadi kayak cadangan gitu ya? Ada kaitannya sama filter hebat itu ya? Betul. Itu konsep dalam paradoks Fermi. Kenapa kita belum nemu alien? Mungkin ada rintangan evolusi atau teknologi yang susah banget dilewatin. Nah, jadi spesies multiplanet ini salah satu cara potensial buat ngelewatin filter itu. Terus nanti di Mars diatur gimana? Siapa pemimpinnya? Nah, soal itu, Musk nyerahin ke penduduk Marsnya nanti. Tapi dia rekomendasiin sistem demokrasi langsung sama hukum yang dibikin simple aja, jangan ribet. Oke. Selain bawa manusia ke Mars, Starship ini ada potensi lain nggak sih? Wah, banyak banget. Kapasitas angkutnya gede, biaya peluncuran diharapkan murah, itu buka banyak pintu. Misalnya, bikin teleskop ruang angkasa baru yang ukurannya bisa 10 kali lipat James Webb. Wow, bisa lihat apa aja tuh? Bisa lihat alam semesta lebih jauh, lebih detail, atau bikin misi sains yang gila-gilaan. Kayak kirim kapal selam robot ke lautan di bawah es bulan Jupiter Europa buat cari kehidupan. Musk malah bercanda nyari peradaban cumi-cumi di sana. Ada-ada aja. Ada lagi? Bahkan ada konsep pakai Starship buat transportasi super cepat di bumi. Terbang dari New York ke Shanghai kurang dari sejam pakai roket suborbital. Gila, cepet banget. Nah, kalau kita lihat semua proyeknya nih, Tesla, Neuralink, SpaceX, bahkan The Boring Company yang bikin terowongan, kayaknya ada potensi nyambung semua ya. Iya, potensinya kelihatan banget. Kayak robot Optimus kerja di Mars, atau The Boring Company bikin habitat bawah tanah di sana. Terus apa dia mau gabungin semua perusahaannya? Nah, pas ditanya soal itu, Musk bilang rumit banget. Alasannya terutama soal struktur kepemilikan sama investor yang beda-beda. Tesla kan perusahaan publik, yang lain kebanyakan masih swasta atau skalanya lebih kecil. Jadi susah gabunginnya secara hukum dan finansial. Oke, terakhir nih. Soal kekayaan dia yang banyak banget itu sama kritik soal filantropi. Gimana pandangan dia? Ini pandangannya agak unik sih. Dia nganggep perusahaan-perusahaannya itu Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Co. yaitu bentuk filantropinya. Loh, kok bisa gitu? Dia bilang, kalau filantropi itu artinya cinta pada kemanusiaan, ya perusahaan yang tujuannya ngatasin masalah besar kayak energi bersih, kelangsungan hidup manusia, nyembuhin cedera otak, ngatasin macet, yaitu wujud nyata cinta pada kemanusiaan. Masuk akal juga sih cara pandangnya. Terus gaya hidupnya gimana? Dia klaim di wawancara itu gaya hidupnya relatif sederhana. Nggak punya rumah utama, sering nginep di rumah temen, nggak punya kapal pesiar, nggak liburan mewah, biar bisa fokusin sumber dayanya ke misi perusahaannya. Pengecualiannya cuma pesawat pribadi, katanya perlu buat efisiensi kerja. Oke, nah setelah dengar semua visi gede sama tantangan berat ini, apa sih yang bikin dia jalan terus tiap hari? Motivasi utamanya apa? Dia nyebut 2 hal utama. Pertama, rasa penasaran mendasar soal alam semesta. Gimana cara kerjanya, apa makna hidup, kenapa kita ada di sini. Yang kedua? Keinginan kuat buat ikut bikin masa depan yang nggak menyedihkan. Masa depan yang bikin kita optimis dan semangat. Terus kekhawatiran terbesarnya dia saat ini ada 3. Apa aja tuh?
Tren penurunan populasi global gara-gara angka kelahiran rendah ini dia anggap ancaman besar buat peradaban. Terus keberlangsungan iklim bumi, sama ngelola risiko dari AI canggih. Dan pesan terakhirnya buat kita semua dari wawancara itu apa? Cukup simpel dan to the point. Kalau kamu mau masa depan yang baik, kamu harus mewujudkannya. Ambil tindakan buat bikin lebih baik. Ngajak kita proaktif, gitulah. Jadi kesimpulannya gimana nih dari penjelajahan kita kali ini? Kita udah lihat lanskap visi Elon Musk yang luas banget ya, ambisius, dan sering nyambung satu sama lain. Iya, mulai dari ngubah energi di bumi, potensi simbiosis manusia AI lewat Neuralink, bikin pasukan robot Optimus, sampai bangun peradaban baru di Mars pakai Starship. Semuanya kayaknya didorong sama kombinasi rasa penasaran, pengen masa depan yang keren, sama usaha biar manusia bisa bertahan hidup jangka panjang ya? Betul. Musk ini nyajiin semacam kanvas masa depan yang penuh potensi teknologi luar biasa. Kelimpahan materi, energi, penjelajahan tanpa batas, peningkatan kemampuan manusia. Tapi penting banget buat kita ingat nih. Apa tuh? Wujudin visi ini bukan cuma soal ide keren doang. Semuanya tergantung banget sama kemampuan kita semua buat ngatasin tantangan rekayasa yang gila-gilaan, masalah skala produksi yang gede banget, isu keamanan dan etika yang rumit, potensi gangguan ekonomi yang masif, sampai tantangan tata kelola global bahkan antar planet yang belum pernah kita hadapin. Jadi wawancara ini kayak ngasih lihat satu kemungkinan masa depan ya, tapi jalan mana yang beneran kita ambil dan siapa yang berhak mutusin? Itu masih jadi pertanyaan besar. Tepat sekali. Nah, dari semua visi dan potensi ini, aspek mana sih dari masa depan alam Musk ini yang paling bikin Anda tertarik? Atau sebaliknya, justru paling bikin Anda khawatir dan perlu kita pikirin bareng-bareng lebih dalam? Menarik banget pertanyaannya. Terima kasih sudah menyimak penjelajahan pemikiran Elon Musk bareng kami kali ini ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman berikutnya.